Google gitu ya? Iyalah, emang kenapa sih bang? Emang Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kalian salah, umat Islam itu belajar bersanad, bukan seperti Kristen. Saya cuma ngomong gini, kenapa dalam Quran hanya menghadapi dua perempuan sampai bala tentara Allah menjaga beliau. Ya, betul. Allah sangat menjaga Rasulullah. Kamu harus Allah sangat menjaga Rasulullah. Ini dia cuma makanya jangankan Rasulullah, kitabnya saja dijaga. Ini dia cuma tidak seperti di sebelah, Tuhannya dikasihi tapi mati, dibunuh. Terus. Ya. Jadi kamu harus tahu siapa sebenarnya Hafsah dan Aisyah. Mau ngajarin saya Islam, tapi kamu modal Google. Aduh, marah ini. Memang salah Google. Nggak bisa, Di. Belajar Islam itu kudu wajib bersanad. Siapa gurumu? Lulusan mana? Apa pemahamannya terhadap Quran? Harus Islam itu gitu. Ini yang harus kalian pahami. Kalau ada umat Islam kemudian mengatakan sesuatu hukum tanpa sanad, maka dia membuat agama baru. Pahami itu. Sekarang kalian muncul mengajarkan kami hadits dengan modal Google. Apa enggak muntah saya? Tolong di follow saya ya, biar saya bisa open cam ya. Untuk Google. Ya ampun. Bang Juma lu bertanya sama Rion gantian. Bang Juma bertanya tentang Alkitab. Nah, ini saya nggak mau ke Aderion, saya mau bertanya ke Edis. Nah ini belum kelar. Kamu nggak bisa bahas Edis, kamu ngaku pakar Al-Quran sudah 10 tahun dan tidak ada satupun seekor kucing pun kau murtadkan. Dengar, tidak ada satu manusia pun, bahkan kucing saja nggak ada seekor pun kau murtadkan. Kenapa? Karena kamu tidak masuk kepada sendi-sendi Islam. Bang, lu kenapa sih sama Edis kayak begitu sih bang? Enggak lucu aja. Saya kasihan sama dia. Kasihan sama Edis. Dia mengaku pakar Al-Quran. Tapi dia membaca Al-Quran saja nggak bisa. Pakar apa ini? Aduh, pakar apa? Nah, sementara ketika kalian membahas Islam, dasarmu apa? Google. Nah, umat Islam itu, Bung, dengar, umat Islam itu, Bung, begitu dia belajar jalan, Bung, dia larinya kemana, Bung? Bukan lari ke pos ronda, Bung. Dia lari ke masjid. Di masjid mereka akan ditimpah dengan Al-Quran. Datang kamu mau memurtadkan dengan modal Google? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kamu mau memurtadkan umat Islam yang awam, pakai cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjajah, membunuh, merampas, ya, menganiaya, atau memancing mereka dengan. Suara saya jelas nggak sih, Bang Ade? Jelas. Iya, gini loh. Pertama itu tertib lah. Pakai nggak akan berhasil. Kamu mau menjelaskan Islam, buka Google. Kamu ingin menjelaskan hadis, baca terjemah. Kamu ingin membaca risalah kenabian, baca sesuatu buku-buku yang dijual-jual. Kayak mana Anda bisa memurtadkan Islam? Anda cuma ditertawakan, Edis. Jadi percuma. Mending sekarang giliran saya bertanya tentang kitabmu. Kamu udah selesai kepada Edis. Yang lain duduk rapi. Bro, ntar dulu. Bang, biarin Bang Edis ngomong dulu dong, Bang. Bang, astagfirullahaladzim. Ade, kalau mau mendengarkan materi Islam, Ade, ke masjid. Mereka para ulama yang pakar tentang Islam. Bukan ke Bang Ujo. Mereka makan. Bukan ke Bang Juma. Tapi kalau yang kayak begini, apa yang bisa kita dapatkan dari Edis ini? Bang, lu nggak boleh kayak gitu dong. Bang Juma, oke. Habis ini lu tanya sama gua tentang Kristen. Enggak. Sama Edis. Enggak, sama gua. Biar sama Edis karena dia yang pakar selama ini petantang-petenteng bahas. Katanya dia pakar Al-Quran. Dia melupakan Bibelnya. Membaca Bibelnya pun untung kalau sehari bisa dia. Bang, dia cuma bisa gitu, terjemahan, cari kelemahan Al-Quran, tapi dia membaca dulu nggak bisa. Abang gua dulu, dengar dulu Bang. Biarin Edis ngomong dulu, boleh ya?
Oke. Bang Edis, Tapi kuping Bang Edis saya dulu. tutup ya. Kuping saya Iya tutup. boleh bang. Saya nggak dengar. Baik. Nggak apa-apa. Saya tahu kalau kalau saya ngomong itu audiensnya dia itu pada merinding semua, imannya goncang semua. Jadi Bagaimana caranya kau mau mengguncangkan? kan Gimana caranya kau mau mengguncangkan? Dia nih menyaksikan kan, kalian menyaksikan kan dia katanya. Kata tuh kuping. dia kalian menyaksikan sendiri betapa panik dan kalutnya dia kalau saya ngomong. Ya. Jadi Iya bang. yang saya omongkan itu bukan Membahas omongan kitabnya saya. umat Islam seakan-akan Anda paham, tapi Cerewet kan membacanya pun tidak sanggup. Iya. Gimana itu? Dia memang gini, dia bikin pengalih perhatian terus dia kalau saya ngomong. Oh bukan. Saya katakan kepada kamu, Edis, umat Islam itu ketika menerima kajian Islam, yang ngajarin itu kudu wajib bisa baca Quran dulu. Saya nggak ngajarin. Lah kamu baca Quran aja. Saya nggak ngajarin. Ya tapi Anda menyampaikan tahu tentang Islam. Saya nggak ngajarin, saya cuma bacakan. Menyebut sahabat Nabi saja kotop. Gimana ceritanya itu? Aduh. Udah selesai belum ngomongnya? Enggak. Udah. Oke. Bang, Sekarang saya bertanya Juma. kepada saudara Edis. Bang, Ini nanti dulu bang. Habis itu gua lah. Ini udah 1 jam lebih loh. 1 jam lebih Anda bertanya, Anda membawa, memelintir kitab yang Anda membacanya pun tidak bisa. Sekarang giliran saya dong. Belum. Giliran bang. saya dong. Bang. Ayo. Belum. Udah sejam Belum, lebih. Kalian keluar Gimana? bahas ini, bahas itu, padahal kitabnya Anda nggak bisa baca. Sekarang giliran saya. Kamu berani nggak pakai waktu? Enggak. Wah, enak aja kok pakai waktu. Waktu sudah sejam lebih. Dis, udah sejam lebih. Udah sejam lebih. Sekarang giliran saya. Iya. Sekarang giliran saya, Edis. Saya baru datang udah 1 jam lebih. Sekarang giliran saya. Saya nyambung Oke? perkataan tadi. Giliran saya sekarang. Oke? Terus. Sekarang kamu saya tantang Dengarkan. Saya bertanya sesuatu yang di dalam kitab saudara begini, diceritakan gini, saudara Edis, dengarkan. Ini dia mau Di dalam kisah para wartawan bab 26 nomor 14, dengarkan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan di mana tertulis ini, bahasa Ibrani ini seperti apa tulisannya dan apa nama Nggak kitabnya. ada. Silakan. Tidak ada. Jelas. Berarti ini bohong. Bukan bohong. Loh. Tidak dijelaskan. Lalu? Bang, itu kan sudah jelas. Iya, Edis, apa jawaban Edis? Aderion diam. Edis dulu. Sama. Edis, diam. Aderion, tolong hargai saya sedikit. Pertanyaan Sekarang Bang. Edis, tolong kamu jawab. Di dalam kisah para wartawan 26 bab 26 nomor 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang didengarkan oleh orang rebah ini seperti apa bahasanya, apa kata-katanya, dan itu tertulis di mana. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaan nggak mutu nggak perlu saya jawab. Saya mau kembali ke pertanyaan awal tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak bermutu gimana? Ini cerita yang dibangun oleh pendiri agamamu yang bernama Paulus. Kau katakan tidak bermutu, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Dia dari tadi dia lari kemana-mana. Allahu Akbar. Kitab sucinya ditanyai. Pengakuan daripada wartawan Paulus ini mengatakan bahwa saya mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Sebagai seorang muslim, wajib dong saya tahu apa bahasa Ibrani yang didengarkan oleh Paulus dan tertulis di mana itu. Tunjukkan kepada saya. Silakan. 1, 2, 3. Ini kalau nggak pakai waktu kayak gini kita cuma debat kusir ini kayak. Oke, Bang Kasar, saya kasih waktu untuk Edis sampai 3 tahun ke depan. Oke? Bro, Bang, bentar lah, boleh dikasih waktu ya? Edis, saya kasih waktu 3 tahun sampai saya ulang tahun yang ke-3 tahun ke depan. Silakan. Ya, gimana Bang? Oke, ini dia minta waktu. 1434 ditanya
15.34. Mau berapa menit, Bro? Edis. Saya kasih waktu 10 menit untuk dia 3 menit menjelaskan aja ini. Silakan. Pakai 3 menit, 3 menit, dia 3 menit. Enggak. Saya tadi kau jelaskan, kau cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaanmu bahwa hadis tahu. Sekarang giliran saya nggak perlu waktu. Saya kasih kau waktu menjelaskan tentang kisah para wartawan 26 nomor 14. Saya diam. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk menjelaskan itu. Silakan. Ya, kalau saya udah tahu watak dia, kalau saya ngomong nanti sama dia dipotong. Udah tahu saya watak dia. Jadi 1 jam saya pingin mendengar. Kalau nggak diwaktu waktu udah, Bro, kan katanya waktu. Ya udah. Ya, waktu 14.35 berapa menit lah, Edis? Enak, bagusan kita bikin 3 Saya menit, jangan di-mute. Saya hitungan ketiga, Edis menjelaskan kisah para rasul 26 nomor 14. Hitungan ketiga saya diam. 1, 2, 3. Mau lari dia itu, mau lari. Tapi kalau motong di-mute ya. Oke, baik. Pertanyaannya dia tadi. Oke, saya jawab ya. Abis ini nanti saya tanya dia balik ya. Pertanyaan dia tadi, di mana dalam bahasa Ibraninya? Jadi pertanyaan yang salah itu nggak bisa dijawab. Karena pertanyaannya salah. Di dalam narasi kisah para rasul itu kan, Rasul Paulus kan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dia cerita sama orang, ya, bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik dia melihat cahaya. Nah, kemudian berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya Zulkifli, mana teks aslinya? Ini kan pertanyaan konyol. Atau ya, di dalam persidangan ada Ferdi Sambo lagi sidang. Ferdi Sambo cerita, saya ngobrol gitu dengan dia. Dia ngomong sama saya dalam bahasa Jawa. Terus hakim nanya gini, mana teksnya? Ini kan pertanyaan bodoh. Kalau pertanyaan bodoh nggak bisa dijawab. Apa yang mau dijawab dari pertanyaan macam kayak begini? Itu aja jawaban saya. Oke, saya sanggah ya. Jelas di sini. Enggak, Kaisar, Anda enggak tadi pada saat Islam ditanya Anda enggak muncul loh. 1 jam loh saya dibantah tadi dengan teman-teman di sini. Edis, dengarkan. Dengar. Edis, Paulus mengaku dia mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Yang saya tanya, bahasa dalam Ibrani itu seperti apa bunyinya? Silakan. Ya, itu loh, Bang Edis, stop. Ya, itu kan sudah jelas ada jawabannya. Dalam bahasa Ibrani, Saulus. Biar saya jawab aja, Bang Ade. Iya. Oke, silakan. Jadi kan itu sudah jelas. Paulus mengatakan yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Bagaimana bunyinya dalam bahasa Ibrani? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya baru tahu mengapa kau menganiaya aku itu bahasa Ibrani. Ya, sudah. Sudah belum? Kalau mau lari ngomong. Udah? Gimana? Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Udah. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan sesuatu kalau ditanya tentang kitab saudara. Ini sederhana loh. Gimana kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ternyata yang ditunjukkan bahasa Indonesia. Yang saya tanya bahasa Ibraninya. Ini gimana nih admin? Udah bisa dibalik waktunya? Sakit perut saya, Bang. Gimana? Allahu Akbar. Ya ampun. Jadi nggak bisa. Jadi nggak ada bahasa Ibraninya yang didengarkan Paulus itu. Edis, jadi nggak ada. Edis. Aduh, pakar Al-Quran gimana? Saya tanya bahasa Ibrani yang didengarkan Paulus itu seperti apa lafaznya? Ente elheng ente atau seperti apa? Coba. Nah, ini nasihat buat Edis. Karena kamu 10 tahun jadi mengaku pakar Al-Quran dan tidak ada hasilnya, 0 sama sekali, adalah mending kamu itu belajar Bible. Dalami Biblemu, habis itu kau dialog dengan saya. Oke, jangan kau permalukan dirimu seperti ini, Edis. Ya, silakan jawab.
Udah bisa masih menunggu. Enggak, udah dijawab itu. Mana? Mau Saya balik nanya, cari mau balik bahasa Ibrani. Lafaznya seperti apa yang didengarkan oleh Saulus itu? Silakan. Bukannya udah dijawab tadi sama kamu? Itu lapas Masih mau kamu tanya Indonesia. lagi? Itu lapas Indonesia. Yang saya ingin tahu, lapas Ibrani yang didengarkan oleh Saulus itu yang mana? Udah belum ini? Nanti kalau saya ngomong Apa lagi tuh? kamu manu lagi nggak? Masih kamu ulang lagi nggak? Jadi nggak enak saya, Dis. Ya udah aku turun ya, Dis ya. Kasihan kamu ya. Aku pamit ya. Loh, Dis. kok turun? Enggak, kasihan Lari, Edis ya. lari, Malu lari, Edis lari. lah, malu. Lari lah Kita kamu. biar Kok malu? bagaimanapun dia, biar bagaimanapun Enggak dia lah. juga adalah Kan anak udah Indonesia dijawab, gitu Pak. loh. Kan udah dijawab tadi. Enggak ada, saya minta lapas Ibraninya loh. Bang, ini mengaku Ini mau bahasa dijawab. Ibrani loh, Bang. Aku Ini mendengarkan mau dijawab. suara dalam bahasa Ibrani. Mana lafaz bahasa Ibrani Ini- itu? Dan tertulis di Ini mau mana? dijawab. Ya Oke, oke, mau silakan. dijawab ya. Oke. Ya, tadi kan sudah saya bilang kan, narasi itu kan Paulus kan bercerita. Dia bercerita kepada kalayak bahwa di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia melihat cahaya. Kemudian ada suara yang berbicara kepada dia. Dia cerita itu. Suara itu berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Bagaimana dalam bahasa Ibraninya? Pak Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu. Gimana sih kamu? Itu Cuma bahasa ketawa. Indonesia. Yang saya ingin tahu, lapas yang didengarkan oleh Saulus dalam bahasa Ibrani itu apa? Dan tertulis di mana? Coba. Udah saya Ya, pamit, sudah saya saya- pamit. sudah Nggak saya- usah. Ini berat, ini berat. Dah, Saudara Kesar, thank you ya, teman-teman. Aderion, besok lagi kasihan. Loh, Ini Edis gantian dong nanya. Dia Edis dari tadi belum nanya. Oh, Baru tadi dapat. saya 1 jam saya tadi. 1 Tadi jam. kan si Aderion sama si itu tadi. Dan saya yang juga nanya. belum salat asar. Oke, Ah, ini tugas oh. kalian, Dia lari kok bersama kalau dia nggak apa-apa itu. Edis, Biasa cari dia lari kok ilmu, kalau dia. cari ilmu, kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena ini akan selalu saya tanyakan. Makanya kalau bisa bikin lagi revisian kitab. Oke, saya pamit teman-teman. Salam NKRI. Bang. Udah. Tadi Bang Kaisar kemana tadi? Kemana tadi? Ya aku baru lihat, Le. Oh ya udah. Teman-teman tolong follow saya ya teman-teman ya biar saya bisa siaran langsung ya teman-teman ya. Baru-baru ini saya baru di TikTok nih. Udah. Udah rame tadi, Le. Sopiatul masuk, si Naja tadi berantem akhirnya. Ini. Kalem lah sih ini kan semua masuk sih itu kulihat si Juma emang kuundang dia tadi. Jadi si Farhan mana tadi masuk dia? Lu kayak Tom and Jerry. Iya. Gue kalau di mute mulu sih. Mungkin lagi banyak kegiatan. Nggak ada mute gua. Siapa sih? Di mute mulu gua. Ini memang lemahnya TikTok ini panas. Iya. Kenapa ya ini ya? Iya. Gitu loh Bang. Gak bisa bikin Si Bang Juma. Makanya saya nggak bisa terlalu ini tadi. ini Tristan nih mau gue naikin nih Tristan. Nah, lo ngomong sama Tristan lah. Ya bro, Tristan. Curang Adirion. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa curang? Atarim 5 ya? Tristan, kenapa hanya menghadapi 2 perempuan aja sampai
Allah, para malaikat, Jibril, semua maju. Kenapa? Ya tergantung ya, untuk memukul orang-orang di Mesir aja YDPP harus turun perang untuk mengacungkan tangan. Di Yesaya 5:25 itu apa? Aneh. Iya, yang saya tanya Ya, itu apa? Kalau Allah doang nggak cukup, nggak mampu gitu. Ya, apakah Musa nggak mampu menulis sehingga YDPP masuk ke dalam Musa untuk menuliskan Torah di Quran 34? Aku malas dialog sama lu, bro. Nggak ada dalilnya. Parah sih kamu, Tristan. Udah, malas gue dialog sama lu. Dalil kagak ada, apa kagak ada. Nggak, tadi gue mau ngulas tadi doang yang masalah debat tadi itu. Jadi nggak pergi. Nah, yang saya tanya sama kamu itu, apa nggak cukup hanya Allah menjadi pelindung Muhammad? Cukup nggak? Tan, kok bisu? Udah. Itu pertanyaan TK. Lu mau jadi 1000 ya, Dis ya? Udah gua follow. Baik Zulfikar ya. Naikin Zulfikar tuh. Dis. Zulfikar mana sih? Ada, ntar gampang gue lihat. Tadi ada gue lihat Zulfikar official. Biar ada Islam 2 kan, Urban gue naik udah. Zulfikar. Gue baru pulang Jumatan, baru tidur, baru makan. Yang nanya mujizat, yang di live chat itu, kalau nggak ada mujizatnya, itu Mekah sekarang itu nggak mungkin kayak gitu loh. Coba pikirnya pakai akal sehat. Yang membangun Mekah itu, yang itu membangun Mekah itu, yang di live chat ya. Yang membangun Mekah, yang mendesain itu siapa itu? Duit lah. Duit. Arsitekturnya dari mana itu? Duit. Insinyurnya itu cuma tukang. Insinyurnya cuma tukang. Duit. Iya, saya cuma tukang, bro. Lu mau tukang ngapain lu ini? Gue juga pernah nukang rumah. Ada yang bilang ampas, bapak lu yang ampas. Enak banget bilang ampas. Kan lu udah kena report, lu kok bikin akun lain? Iya, ini netizen nih kadang-kadang mulutnya kayak anjing. Udah lu nanti kena report lagi. Lu apa Islam mau Kristen. Bilang sampah, bilang ampas, naik sini, ayo dialog. Siapa namanya di Baghdad apa nih? Dialog gimana, Tristan? Orang kamu ditanya kenapa nggak cukup hanya Allah jadi pelindung Muhammad, kok malah kemana-mana kamu? Nggak, lu kan tadi mintanya biar 1000. Ya udah, gua like ngikut. Udah, gue lagi males dialog, nyantai-nyantai aja, cari yang ini lah yang mau dialog. Tambah satu lagi deh. Halo, lu kayak star di lo dari kemarin mau naik aja gak dikasih. Itu ayat yang dikatakan itu kan kisaran itu kan tadi, yang ditanya itu dalam bahasa Ibrani kan? Iya. Iya, kisah para rasul. Gue nggak ngikutin, orang gue di sebelah. Kalau orangnya cerdas, kisah rasul itu kan yang menulis siapa? Lukas. Terus tulisannya itu tentang siapa? Paulus. Yang nulis Lukas atau Paulus sih? Bentar dulu. Jadi aku kasih gambaran sederhana aja, Bro Edis. Bro Edis itu waktu ngomong sama saya kan dalam bahasa Batak di Toba. Kemudian Bro Edis ceritalah sama Adirion di Jakarta tentang apa yang kita bicarakan. Terus Bro Edis ceritalah ke Bro Adirion. Aku cerita sama Erben dalam bahasa Batak begini. Artinya hasil ceritaku dengan kau bahasa Indonesia kan sama Derion. Maka
apa yang dituliskan oleh Aderion tentang kita berdua, maka dituliskan oleh Aderion dia pakai yang umum. Itu konteksnya. Cuma karena Juma tahu konteks, dia gini. Juma itu berpikir bahwa Alkitab itu ditulis mereka itu maunya seperti Quran, didikte sama Jibril. Padahal Alkitab nggak ada yang didikte Jibril, didikte malaikat, nggak ada. Tapi para penulis oleh hikmatnya menuliskan kitab suci. Siapa yang bilang? Ada ayat suci yang didikte. Iya, jadi itu makanya ya, di Lukas 22 yang 43 44. Lalu tampaklah malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Sampai ia bertunduk, keluar keringat, mengucur keras seperti darah. Itu ngapain itu malaikat itu ke Yesus? Ya justru Lukas menuliskan kisah itu. Jadi bukan malaikat yang ngomong, Lukas, aku menampakkan diri lo sama Yesus ini, tulis dong. Enggak. Karena gini, makanya kalian iya, bro, coba bacain, bro. Ya intinya Lukas 2:11 Alkitab ditulis dengan karena kan udah aku bilang Alkitab itu ditulis setelah juru selamat Tuhan kita di kota nggak ada yang didikte malaikat. Tristan nggak ada yang didikte malaikat. Hanya ada kamu. Makanya jadi ya kamu mau bertahan seperti apapun ya nggak bisa, nyatanya nggak ada kok. Gimana sih lo? Biasaan cepet. Jadi gini, maksud aku gini. Jadi kalau orang jeli memahami pertanyaan Juma, maka sebenarnya dia bertanya dari kebodohannya. Maka betul yang dibilang Bro Edis, pertanyaan yang sudah salah nggak usah dijawab, lebih bagus saja, nggak usah diladeni orang itu. Iya. Iya. Kalau gue mending gue akuin aja. Apa lu? Masalahnya apa? Lagian gitu. Luar biasa kasarnya itu kalau di apa namanya, kalau sama semua orang muslim kasar, nggak ada yang nggak kasar. Kalau bahas keimanan dia berusaha sekuat mungkin untuk nggak mau menjawab gitu, mengelak. Coba aja Tristan tadi itu, apa sih maksudnya? Tadi aja dia memplesetkan kisah para rasul dengan kisah para wartawan. Coba kalau gitu kan punya dia udah ngamuk. Ya enggak. Maksudnya gini, si Tristan tuh tadi ngapain? Pak Coba. Edis lumayan sabar ya, Pak Edis sudah sabar sekali untuk kalau coba membuat premis gimana itu tadi masalah yang berkeringat. Apa hubungannya dengan dikte malaikat? Kejang-kejang dia, nggak mau menjawab pertanyaan. Sekarang mau baik-baik apa? Orang muslim tetap aja hatinya itu kebencian. Tapi kalau ada orang Kristen ngomong begini, coba tertulis di dalam kitab sapi betina gitu kan, di dalam kitab laba-laba. Marah dia kan. Apalagi kalau dibilang wahyu laba-laba, katanya pula nanti kan masuk penjara kita. Ya itu mereka kan bebas saja kalau Juma kan. Terusnya lucunya begini, paling lucunya. Makanya saya bilang, seandainya undang. Pak Edis, sebentar Pak Edis. Tadi dia bilang, kalau bahas Quran itu perlu ke ulama di masjid sana. Loh, begini. Kan dia itu sudah banyak pengikutnya, ratusan pengikutnya sudah menyumbang donasi untuk dia makan nasi bungkus gitu kan. Tapi kita berharap dapat informasi tentang dia, tapi dia suruh kita ke ulama. Kalau enggak ngapain dia di sini jerit-jerit menghina begitu. Untuk apa kita dengerin dia kalau gitu? Lebih baik nggak usah didengerin. Gitu. Lagi itu kan mengecewakan viewernya banget. Viewernya udah ngasih uang untuk beli dia nasi bungkus, tapi dianya begitu kan nggak menjawab. Dia pun nggak tahu hadis yang saya bacakan tadi ya. Jadi gini, Muhammad itu ketika dia itu mau meninggal, dia itu minta kertas dan pena karena dia itu hendak menulis sesuatu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Muhammad itu dikuasai sakitnya. Maksudnya itu dibilang ngigau gitu loh. Ya. Dibilang ngigau. Bahkan dikatakan bagi kita sudah ada kitabullah. Cukup bagi kita kitabullah. Sedangkan Muhammad ingin menuliskan sesuatu yang nanti setelah peninggal mereka itu mereka tidak akan sesat setelahnya. Dan gara-gara itu terjadi keributan. Gitu loh. Keributan di hadapan Muhammad yang sedang sekarat itu, yang sedang sakit parah itu.
gitu loh. Sampai Muhammad dalam narasi itu mengusir orang-orang itu, disuruh pergi. Nah, ini tadi bahasanya kan kepada At-Tahrim ayat 4 tadi. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah Allah pelindungnya, malaikat-malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang beriman pelindungnya. Ya kan? Nah, tadi saya tanya Zulkifli, kenapa hanya untuk menghadapi dua perempuan sampai semua turun? Gitu loh. Allah pelindungnya, Jibril pelindungnya, ya, malaikat-malaikat pelindungnya, orang-orang beriman pelindungnya. Kenapa nggak cukup hanya Allah aja pelindungnya? Kabur dia kan. Dia kalau saya tanya begitu, dia mengalihkan perhatian, ngomong, dia ketawa, wah, wah, wah. Itu memang modelnya gitu dari dulu. Kekanak-kanakannya itu masih ada. Itu udah dari lama itu saya anu itu. Makanya Assalamualaikum. Saya tinggal masih aja kayak gitu gitu. Kirain ada perubahan gitu, ternyata ya masih sama aja. Saya Muslim. Iya, banyak perubahan, bro. Perubahan ke arah yang makin kotor, makin busuk. Nih, beli toa yang hand toa itu, terus ngomongnya ke pakai toa itu ke HP, keras banget itu. Kasihan tetangga, Bang. Saya Muslim. Enggak, dia tuh pakai sistem kayak gitu, tapi dia pakai corong gitu loh, yang ya langsung ke mic HP atau mic itu. Jadi suaranya tuh nggak ke kanan, nggak ke kiri, langsung masuk ke mic itu, jadi keras gitu. Apa itu? Terus begini kawan. Terus aja bilang begini juga kawan. Nanti jadi kayak Rasul Paulus dia. Nggak apa-apa. Yang paling lucunya dari dulu dia bilang begini, kami tidak diajarkan untuk mengikuti Google. Dulu ngomong tidak mengikuti link, padahal dia gunakan TikTok untuk dia berdakwah. Dia gunakan Zoom. Dia masuk ke TikTok dan masuk ke Zoom itu kan gunakan link. Ya. Inilah yang hanya jadi kalau dia katakan hanya mengalihkan donasi itu bahasa dia itu salah. Nasi bukan buku atau kepada kuota internet. Iya. Ya, bahasa dia itu salah, bukan Google. Justru info yang di Google itu merujuk ke hadisnya gitu loh. Kecuali yang di Google itu tidak ada di dalam hadisnya. Hadis itu sudah jelas gitu loh. Dia akan mencederai kawan-kawannya yang menggunakan informasi dari Google. Kores pakai Google. Lalu Naza pakai Google, nggak langsung pakai buku. Iya, dia tunjukkan linknya. Dia malah menolak Google. Dasar ini manusia gagap teknologi dianya. Begitunya kawan. Halo Guru Ndako itu. Ya jelas otaknya sudah mampet. Kristennya kok keluar. Koirul ini Muslim apa? Apa Kristen? Ini Muslim ini. Koirul Muslim tuh. Muslim. Hajar. Papis saja, papis. Iya, Koirul, menurutmu cukup nggak sih cuman Allah saja jadi pelindung Muhammad? Cukup. Coba baca At-Tahrim ayat 4 coba. Nggak bisa dibuka ini, Bang. Nggak bisa dibuka, nanti mental. Saya bacakan kan ya. Bahasa Arabnya itu Jehovah makanya jadi Muslim yang pintar kayak Rol. Oh, ada yang anu ke saya ini, Bang Kaisar, ada namanya Tajirun di bawah dia ini apa? WhatsApp saya ngomong, tolong saya dinaikin katanya. Tajirun nggak ada ilmunya, ngapain? Tadi pertanyaan itu dijawab apa tuh? Aku ganti akun nih. Aku turun ya, biar masuk Tajirun ya. Turun ya, Tajirun naikin ya. Koirul, kamu jadi Muslim yang pintar dong, Koirul. Iya, ini lagi At-Tahrim aja nggak tahu loh. Nggak bisa buka, Mas Wawan. Oh, nggak bisa buka. Tadi si Tristan itu, aku nggak bisa naik tuh. Akunku kan masih keblok. Dia nanya Ya, apa terus? tadi tentang apa sih? Itu Bapak apa Alkitab itu didiktekan oleh siapa? Malaikat. Aneh-aneh. Tadi bukannya nanya itu ya apa? Sedikit lebih rendah dari malaikat itu bukan? Memberi kekuatan itu bukan? Udah datang ini kayaknya, kalau ini gurumu ini Koirul. Halo Tajirun. Halo Edis. Gimana Tajirun. Gimana muridmu itu Zulkifli kok lari tadi itu?
Enggak. Secara garis besar Zulkifli benar, Dis. Cuman yang gua enggak suka tuh lu barusan framing bahwa umat Islam itu Rasulullah itu tidak butuh dibantu oleh tidak cukup dibantu oleh Allah saja, harus dibantu sama malaikat dan para kaum muslimin yang lain. Gue mau ngasih sedikit satu ayat buat lo, di mana Allah mengatakan untuk para muslimin yang lain itu untuk membantu Rasulullah. Coba lo buka surat ke-61 ayat ke-14. Ya pertanyaannya kenapa Allah nggak bisa bantu? Bukan, Bang. Bukan masalah Allah nggak bisa bantu. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segalanya. Hanya saja Allah itu memberikan. Allah itu sebentar, mau dijelasin nggak? Kalau mau dijelasin jangan naikin suara ketika orang ngomong. Allah itu mau memberikan pahala kepada seorang mukmin yang memberikan yang melakukan aksi kepada agamanya. Misal Allah itu memberikan pahala kepada orang yang melakukan jihad, melakukan sholat dan sebagainya, termasuk membantu Rasulullah. Bukan Allah perlu dibantu, Allah itu mau melihat apakah muslim itu benar-benar dengan perkataannya bahwa saya beriman. Ini kamu nggak nyambung. Kamu nggak nyambung, Tajirun. Saya bacain ya. Saya bacain. Iya, surat ayat 14. Ngomong. Gini Tajirun, kamu nggak nyambung apa yang dibahas ya. Itu di dalam At-Tahrim ayat yang keempat. Bunyinya tuh begini ya. At-Tahrim ayat yang keempat ya. Saya bacain nama kamu nih. Jika kamu berdua, siapa di sini? Aisyah dan Hafsah. Oke, 2 orang perempuan ya. Enggak. Iya, sebentar. Oke. Itu kan lu juga bertanya 2 orang itu ada nggak namanya Aisyah dan Hafsah? Iya, makanya saya tanya sama kamu, kalau kamu nggak percaya ini Aisyah dan Hafsah, selesai, gitu loh. Ya, tapi kan nggak ada tulisannya juga toh, kalau aku mau berkelit bisa juga dong. Makanya kamu saya tanya, siapa ini yang berdua ini? Seandainya ini tidak kamu bilang Aisyah dan Hafsah, maka nggak saya lanjutin lagi. Kan kamu mengiyakan. Itu adalah tapi kalau misalnya gua mau berkelit tidak bisa dong, karena nggak ada tertulis. Nah, terus lanjut. Kamu jangan bikin malu saya Jangan Ini nih, si Edis ini udah pernah diskusi masalah Tahrim ayat 4 ini sama saya. Lanjut aja. Saya lanjutkan ya. Nih, jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka perhatikan nih, Allah menjadi pelindungnya. Apakah cuma Allah saja pelindungnya di sini? Tidak ya, Jibril, orang-orang mukmin yang baik. Selain itu, malaikat-malaikat juga adalah penolong. Yang saya tanya sama kamu gini, kenapa sih hanya menghadapi 2 orang perempuan, Allah maju, terus orang-orang mukmin maju, Jibril maju, malaikat maju, semua maju? Saya tanya dulu kan, ada apa ini? Di situ tidak ada kalimat maju kan, Dis? Mana ada kalimat maju? Penolong. Bukan Dis. Kata penolong itu bukan berarti maju, Dis. Jangan lo artikan sebagai maju. Ya, istilahnya penolong itu artinya maju. Istilahnya Allah memohon, meminta tolong. Penolong bukan minta tolong. Penolong itu adalah membantu. Iya, kenapa harus dibantu? Emang Allah nggak maha kuasa apa? Nah, Allah maha kuasa, Bang. Makanya kan saya bilang bahwa Allah itu semua maha kuasa. Sama seperti ayat yang lain yang Allah katakan, hai orang-orang yang beriman. Ya, ini 2 orang cewek lu, Bro. 2 orang cewek lu, Bro, dikeroyok lu, Bro. Gak ada yang dikeroyok, Bang. Mana ada kata keroyok? Abang jangan memelintir ayat. Mana kata keroyok di sana? Ya, itu yang mengatakan keroyok itu kan pikiran si Edis, framingannya si Edis, seolah-olah 2 perempuan ini sedang dikeroyok. Mana dikeroyok? Intinya 2 orang itu antagonis. Oke. Jadi begini. Iya, tapi nggak ada keroyok gini ya. Oke, Tajirun, sebentar Tajirun. Tadi Zulkifli tadi, karena dia orang awam ya, dia mengatakan bahwa hadis ketika Muhammad hendak meninggal, meminta pena dan buku tulis itu
sama dia diketawain itu hadis itu. Gimana menurutmu? Masalah pandangan hadis seseorang, guys, gue nggak bisa mengatakan seseorang begini dan begitu. Ya kadang-kadang pemahaman hadis seseorang itu kan beda-beda. Ya udah, lu ngapain nanyain? Saya tanya kamu dulu sekarang, hadis itu ada nggak? Oke, sebentar dulu. Ngadu-ngadu orang sama gue masalah hadis. Pertanyaan saya gini, hadis itu ada nggak? Gue dulu jawab sama lo, ada nggak? Apa? Gue dulu jawab sama lo, ada nggak? Ada. Iya, nggak kedengeran tadi. Saya mau tanya dengan jelas. Hadis tentang Muhammad yang hendak meninggal meminta. Sebenarnya lo harus clearin yang At-Tahrim ayat 4 dulu, bahwa Aisyah dan Hafsah itu jangan lari di setelah satu framing. Aku berpendapat, boleh nggak, Bang Edis? Ini ada kaitannya. Kan lo mau framing nih, framing sebentar. Aku berpendapat, boleh nggak? Bahwa Aisyah dan Hafsah dikeroyok Allah, malaikat, dan seluruh kaum muslimin. Di situ nggak ada kata keroyok, pertama. Yang kedua, di situ Allah menyatakan, barang siapa yang mencoba-coba menyakiti Rasulullah, Allah lah sebagai pelindung, para malaikat, dan kaum muslimin yang lain. Bukan sebagai pengeroyok. Pertanyaan saya sama Ya, kamu, aku berpendapat dulu. kenapa hanya menghadapi 2 perempuan saja sampai sebegitunya? Enggak, bukan menghadapi 2 perempuan. Edis, Al-Quran itu turun bukan untuk saat itu doang. Al-Quran itu turun untuk seluruh zaman. Itu adalah pernyataan Allah kepada siapapun yang mau menyakiti Rasulullah. Ingatlah bahwa ingatlah bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang Allah akan lindungi, para malaikat lindungi, dan kaum muslimin yang lain lindungi. Jadi itu bukan untuk 2 wanita tersebut, tapi untuk seluruh manusia. Ketahuilah hai manusia, siapapun yang mau menyakiti Rasulullah, Allah lah pelindung Rasulullah, para malaikat, dan kaum muslimin yang lain. Makanya gue kasih sama dalilnya surat As-Saff. Makanya gue kasih dalilnya sama kamu, surat As-Saff ayat ke-14. Yang berbunyi begini, dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawari. Nyatanya tidak dilindungi toh? Halo. Nyatanya tidak dilindungi toh sampai matinya toh? Dilindungi. Mana ada Rasulullah meninggal meninggal sebelum ajalnya beliau datang. Ya, kena sihir gak dilindungi, ya. Minum racun gak dilindungi. Mati. Seluruh kehidupan Rasulullah, seluruh kehidupan Rasulullah sampai risalah ini turun. Percaya nggak kena sihir dia? Risalah ini turun, tidak ada satu Muhammad kena sihir. Percaya nggak kamu? Percaya nggak kamu? Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir. Percaya nggak lo? Dilindungi nggak lo? Sejak Rasulullah mengatakan la ilaha illallah kepada orang Arab, itu semua orang berbondong-bondong untuk membunuh beliau. Iya, tidak ada dilindungi Allah nggak? Dilindungi Allah nggak? Dilindungi Allah nggak? Nyatanya mati kena racun kan, kena sihir kan berarti nggak dilindungi. Nggak diracun itu, nggak diracun. Oh, di itu kena madu ya, minum madu. Oh iya ya, termadu berarti. Oke. Angin duduk. Maaf, tadi gua ada telepon. Tadi tentang tentang Allah. Jadi kenyataannya Rasulullah itu iya kenyataannya teracuni mati kena racun, nyatanya kena sihir. Tidak ada satu orang yang berhasil membunuh Rasulullah. Angin duduk. Tidak terlindungi, Mas. Tidak terlindungi, Mas. Allah tidak melindungi. Allah tidak melindungi. Tahu nggak? Nyatanya kena sihir sampai risalah ini selesai kan? Kenyataan risalah ini selesai kan? Tapi nyatanya banyak nih. Ada nih ketika di Mekah itu ada salah seorang orang Arab yang berusaha membunuh Rasulullah dengan pedangnya.
Kalau kena sihir tanda tidak terlindungi, tidak dilindungi. Kemudian nih, seorang tersebut berkata, wahai Muhammad, siapakah yang akan menolong kamu? Kemudian Rasulullah Muhammad berkata, Allah pelindungku. Langsung pedang yang di tangannya orang Arab tersebut yang mau membunuh Rasulullah ini bergetar dan jatuh. Kenapa kena sihir? Kamu bilang dilindungi Allah. Coba, kenapa dia kena sihir? Itu dilindungi dia dilindungi. Kita jangan tinggi-tinggian suara. Kalau mau berdiskusi itu kita ngomong. Aduh, ngomongnya susah ini diskusi. Sama kita mau diskusi gitu, bukan mau menang-menangan suara. Abang kalau kalah, kalau misalnya bantahkan, jangan kesurupan, Bang. Jangan framing dong. Kalau pernyataan abang terbantahkan, jangan kayak orang kesurupan. Kamu jangan framing. Wah, ini kita gantian aja ngomongnya. Jangan ketika orang bicarain baginda Rasul kesurupan. Muhammad diracuni sampai mati. Apakah itu jangan kesurupan kalau misalnya pernyataan abang dibantah orang, terbantahkan. Framing, jawab saja kenapa bisa disihir dan kalau misalnya mau dibantah. Kalau mau dibantah itu kita harus mendengarkan orang. Ya kamu yang dengarkan dulu. Pertanyaan kalian itu banyak. Pertama, katanya Allah itu mengeroyok Allah, malaikat dan para sahabat itu. Makanya kenapa sekarang gini deh, Allah melindungi, kenapa kena sihir? Mana penyataannya? Mana tulisannya bahwa Allah para malaikat mengeroyok, mana tulisannya? Coba sekarang gini loh ya, Muhammad dilindungi oleh Allah, Muhammad dilindungi oleh Allah. Kenapa kulit down aja nggak enak? Saya bantah, kamu itu udah kayak walang satu. Selesaikan satu-satu dulu, jangan melebar. Mana Edis? Lu kejap lu. Edis, ngomong juga susah. Mana tulisan atau frase mengkeroyok mana? Iya itu memang tidak mengkeroyok Mas Wawan. Framing kan, pelintiran kan. Apakah bahasa harus terlek? Makanya umat Islam itu nggak mungkin belajar Islam sama kalian, apalagi sama si Edis. Iya itu kamu itu. Mas Wawan, itu artinya Allah berjiwa patriot. Jawabannya seperti itu. Makanya benar kata Bang Zulfi, Allah berjiwa patriot. Orang Islam itu bukan belajar Islam sama si Edis. Nih, tidak semua perkataan menunjukkan letter luck. Penjelasan juga bisa. Gitu. Berarti banyak banget ya bahwa yang katanya di Bible itu tidak letter luck ya. Oke. Dulu. Catat. Nanti kalau misalnya dibalikin ke Bible-nya ngamuk. Gak apa-apa. Lu mau balikin apa? Gini, dengerin ya. Seseorang yang dilindungi oleh oleh bodyguard, ya itu kalau ada yang nyenggol pasti dikeroyok oleh bodyguardnya. Ajudan pasti dikeroyok sama ajudannya. Mana kalimat keroyoknya? Mana kalimat keroyoknya? Ajudan namanya Kuat Ma'ruf. Sekarang gini deh. Oke. Muhammad dilindungi oleh sahabat, oleh orang mukmin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Kena santet. Ya, terus dia dilindungi. Ya kenapa kena santet? Apakah dilindungi? Dia dilindungi. Makanya kan ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Iya, saya jelasin enggak? Enggak kena santet enggak? Kena santet enggak? Jawabannya jawab dulu. Allah katakan kena santet itu. Nih, kenapa Rasulullah kena santet nih? Saya jelasin. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, Kul innama ana basyarum mislukum ilayya. Kul innama ana basyarum mislukum tuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah kata bahwa Rasulullah Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kena santet enggak? Muhammad kena santet enggak? Kena santet enggak? Enggak. Hah? Enggak. Benar. Enggak. Muhammad mati diracun enggak? Enggak. Oh, gitu tuh Khairul. Dia kena madu Khairul, bukan kena racun. Enggak. Itu
Memang dia nggak kena santet sama nggak kena racun, tapi Terus kenapa? ada perlindungan yang gagal ya. Karena di akhir hayatnya baginda Rasul itu tadi kan menulis. Jadi dia tidak terlindungi dari buta Edis huruf. mana Edis turun Edis. Dia tidak Edis setelah terlindungi membuat dari buta huruf. framing, Edis setelah membuat framing dibantah terus dia kabur. Edis emang kebiasaan Edis. Ya, Dis, lo kabur Dis. Tajirun. Enggak, sebentar, gue mau bilang, Dis, lo kabur lagi, Dis. Gue beberapa kali bantah, berkali-kali mau buat framing, gue bantah. Mau kirim salam di lagi radio. sama yang lain. Nah, gua tanya, kenapa? Halo, Tajirun, kenapa baginda Rasul tidak dilindungi dari buta huruf? Tadi karena dia waktu udah mau mati, mau meninggal, dia masih malah bisa nulis tuh, gimana tuh? Semestinya dia dilindungi dari buta huruf ya. Gimana tuh Tajirun? Tajirun? Semestinya dia tetap dilindungi dalam kebuta hurufannya hingga akhir hayat dong. Tajirun? Anak Tajirun. Edis mana bang? Nah, jangan nyari Edis, nyari yang ada aja. Edis masih ngecas HP. Gue berkali-kali nih berusaha bantah Edis. Udah gue bantah bikin framing tanya lagi sama gimana tuh bro? Aku bingung nih bro. Nah, enggak, gue mau meluruskan tadi tuh bahwa Rasul lo dikeroyok apa Aisyah dan dikeroyok mana kan? Kemudian nggak ada dikeroyok. Buat apa? Apakah tidak cukup Allah sebagai penolong? Saya bilang yang mana Allah sebagai penolong? Ya, nyatanya di surat bahkan Nabi Isa pun juga ditolong sama 12 murid-muridnya. Ya mana? Semua para nabi itu pengikutnya itu adalah para nabi. Jadi nggak perlu dibantah lagi. Kenapa harus ditolong? Memang itu adalah keinginan Allah bagi para manusia yang mau mendapatkan pahala. Jadi semua para nabi memang mempunyai para penolong. Bahkan Yesus pun juga punya para penolong. Justru yang gue bingung adalah kenapa Yesus kagak ditolong sama murid-muridnya ya? Gue bingung kenapa Yesus kagak ditolong ya. Ini udah boleh ngomong nggak? Bahkan ketika wah ini murid ini, oh bukan saya. Bahkan muridnya kagak mengakui dia sebagai tuannya. Ya, ini apa? Udah boleh ngomong. Gue juga bingung ya. Justru Tuhan itu kagak diakuin sama muridnya. Iya, boleh ngomong nggak? Jangan dipotong. Gantian. Ini otaknya kuning ini. Jadi Yesus yang mati itu. Jadi Yesus kalian malah nggak bisa ditolong ya? Potong, dia mau ngomong belum kelar. Iya, pertanyaanku nggak dijawab, tapi giliran aku jelasin dipotong. Nah, Yesus itu mati, tapi dia bangkit. Ya, artinya impas ya. Tapi kalau ada yang nggak mati, naik ke langit, malah stuntman-nya yang mati sampai sekarang nggak bangkit. Nah, berarti siapa yang lebih keji? Yang bangkit cuma Yesus doang. Di surat Matius itu yang bangkit itu adalah Yesus dan orang-orang suci. Siapa itu orang-orang sucinya? Kenapa nggak kalian doakan? Kan mereka tidak bisa orang-orang suci yang bangkit bersama Yesus itu harusnya kalian tuangkan. Jadi Tuhan kalian itu bukan satu, tapi ada 13. Kuning. Otak pantat, diam. Gua keturunan Romawi ini. Makanya itu kalian. Gue yang membunuh. Di mana hati nurani kalian sebagai Muslim? Ya? Di mana hati nurani kalian sebagai Muslim? Gue keturunan bangsa Romawi ini. Sebentar dulu. Gue lagi bunuh. Islam kenapa nggak punya adab ya semuanya ya? Iya, otaknya memang ada pada kuning, warnanya kuning otaknya. Bahasa Bataknya dang maradam. Ya. Iya. Jadi gini loh, kenapa Islam itu, umat Muslim itu tidak
tidak punya empati terhadap stuntman-nya Isa. Nggak ada yang mikirin stuntman-nya itu gimana, nggak bangkit, masuk surga kah atau kemana kah? Ini gua keturunan Romawi. Nah, itu bisa-bisa ada mau balas dendam. perencana pembunuhan itu yang ngangkat Isa itu bisa kena pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Udah? Monggo, Tafadol, Ustadz Tajirun. Ya, semua dalam Islam, semua yang meninggal itu belum dibangkitkan. Karena nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, setelah dunia kiamat, hari berbangkit semua akan berbangkit sebagai termasuk Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu termasuk Adam. Di kami itu Yesus itu belum mati. Dia diselamatkan. Jangan mengais-ngais, Mas. Jangan mengais-ngais dari stuntman. Dia otaknya aja botol. Otakmu botol. Jangan mengais-ngais Yesus. Belum mati, halo. Makanya botolnya dibuang, isinya dipakai. Nasib pemeran penggantinya Isa itu loh. Itu ada di mana? Itu loh. Pemeran penggantinya Isa ada di mana? Ya matilah, Bang. Iya, di mana sekarang? Masuk mayatnya dicuri dari kuburan. Loh, stuntman-nya Isa dari Quran, jangan malah pakai kitab Alkitab. Stuntman-nya Isa Kenapa stuntman-nya Isa? Nasibnya gimana stuntman-nya Isa itu yang mati? Nasibnya matilah. Ya, terus? Nasibnya matilah. Terus? Terus apa lagi? Yang Abang harapkan apa? Enggak, dia di mana sekarang? Ya di dalam alam barzah lah. Berarti Allah bisa kena pasal 340 dong, pembunuhan berencana. Makan cah. Nggak masalah, Bang. Allah itu Maha Kuasa. Bahkan nih, Bang, gitu, zamannya Nabi Nuh, semua orang itu meninggal kecuali yang terselamatkan dalam bahtera Nabi Nuh. Yang di situ kan orang berdosa. Nah, masalahnya ini yang stuntman-nya ini dosanya apa? Gua tanya. Iya, kita nggak tahu, nanti kita tanyakan aja di akhirat. Berarti Allah lu kejam, lu bilang nggak tahu lagi. Kamu tahu dari mana? Lah, kamu tahu dari dosanya mana? Lu nggak tahu dosa stuntman-nya apa? Iya, ntar kita tanya aja di akhir. Kan nanti bakal dikasih tahu tuh stuntman-nya dosanya ini apa. Ini udah 2022, berarti dia 2022 orang Islam nggak ada memikirkan nasibnya. Loh, ngapain gue mikirin nasib dia, Bang? Nasib kalian aja belum tentu. Ngeri ini nasib kamu aja belum tentu masuk ke dalam ajaran ngehe ini mah kalau begitu loh. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam nggak begitu, bro. Ajaran Islam nggak begitu, bro. Itu ajaranmu ajaran dari mana tuh? Hah? Ngeri aja. Islam nggak begitu, bro. Islam nggak begitu. Islam itu rahmatan lil alamin, nggak kayak lu otaknya. Itu berarti lu ajaran mana lu? Menuduh Allah itu kejam, bro. Gak memikirkan nasib stuntman. Yang bilang kejam siapa? Yang bilang kejam siapa? Gua yang bilang kan. Bukan gua. Bukan saya. Saya nggak bilang bahwa Allah itu kejam. Allah itu punya hak prerogatif. Allah katakan Allah itu tidak akan ditanya apa yang Allah lakukan, tapi kalianlah yang akan ditanya terhadap apa yang telah kalian lakukan. Salah jadi Allah itu, apa, bro? Allah itu bukan gini. Pasti ada, Bang. Pasti ada. Stuntman ini pasti punya salah. Gini, Bang. Dengerin dulu. Stuntman ini pasti punya salah, makanya Allah menjadikan dia untuk menggantikan Nabi Isa. Nggak mungkin kalau stuntman ini nggak punya salah, Bang. Kalau stuntman ini nggak punya salah, pasti penyalipan itu tidak akan terjadi. Nah, karena stuntman ini pasti punya salah, karena di dalam Islam setiap amal perbuatan hasil itu tergantung amal perbuatan. Jadi kalau amal perbuatan kita baik, pasti hasilnya baik. Jadi kalau misalnya stuntman itu dapat keburukan, pasti sebelumnya itu dia berbuat buruk. Itu dalam Islam. Oke, aku ikutilah pikiranmu ya. Kalau stuntman-nya itu berbuat salah atau berbuat dosa dan dia harus mati, menurut
dogma. Abang mau berangkat dari mana kalau bukan dogma? Pewahyuan dogma juga kan? Ya silakan. Itu kan bawa lagi. Ayo silakan. Ya oke. Lanjut nih. Tiba-tiba bangun, Bu Yuni langsung naikin banyak orang. Mantep. Mungkin supaya ini siapa nih? Bang Ariel nih Muslim Kristen ya? Muslim. Pas ya ini ya. Saya tetap jadi moderator ya. Jadi 2 lawan 2 diskusinya boleh ya? Bentar, naikkan teman saya saja biar adil ya. Kalau mau 2 lawan 2 ya. Oh ya siapa? Ya Bang? Bu Yuni ya. Bu Yuni. Siapa ya siapa? Ada cuma Ariel doang yang di batas. Siapa? Sebentar. Siapa? Saya undang dulu teman saya. Sebentar ya. Saya undang ya. Bang Ariel turun dulu ya, maaf ya. Turun dulu ya. Oke. Oke, sudah Bu saya Yuni share. jangan tidur ya, nanti kalau ada yang mental harus dinaikin lagi Bu Yuni. Oke. Itu dulu, tap-tap dulu teman-teman. Jangan lupa sawerannya. Ya, silakan Bro Justin. Tadi penjelasannya terpotong, Anda kepental mungkin ya. Oke, nggak apa. Silakan dilanjutkan, Bro Justin. Udah beresin dulu yang tadi ya, nanti buka diskusi baru ya, Bang Audekas ya. Bro Justin, silakan tuntaskan penjelasan. Ini kayaknya signalnya kurang bagus nih Bro Justin. Halo Bro Justin, halo. Ya. Shalom Bang Erban, shalom. Ya. Oh, dan nggak dinaikin. Shalom Pak Erban. Ya. Saya tanggapi yang Audi. Jadi Ini siapa Indra ya? ADCS kamu mau manggil siapa? Bentar. Jadi, udah masuk. Bentar. Indra. Saya tanggapi dulu bisa? Sini. Bentar Justin. Belum masuk, Bu. Belum masuk. Ntar kalau udah masuk, saya bilang ya. Oke, right. Ya lanjut Ini lagi. dialog aja. Jadi Trinitas itu bukan 3 yang tiga. Tuhan, itu apa-apa. Jadi jangan terjebak pada kata 3 di depannya. Makanya gereja sejak mula mengatakan una substansia, 1 substansi atau 1 zat. 3 persone, 3 persone ya, bukan personal ya. Terus una statu, 1 status. Nah, demikian juga di dalam Islam juga ada 20 sifat, bukan berarti ada 20 Allah gitu kan. Al-Kalam lah, kemudian Al-Ghafur lah, dan sebagainya. Jadi ketika Anda membacakan ayat-ayat tadi, saya bisa tunjukkan lebih banyak lagi di Perjanjian Lama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 6, 5-6. Kami semua mengaminkan itu. Bahkan di Perjanjian Baru juga banyak. Yesus juga berkata seperti itu. Di Rasul Yohanes juga seperti itu. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, Rasul Paulus juga sama di Roma 3 ayat 10. Ada satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4 juga sama, Allah yang esa. Ya, Rasul Yakobus juga mengatakan Yakobus 2:19 hanya ada satu Allah. Jadi banyak sekali tentang keesaan itu. 3 yang 1 bukan 3 yang 3. Kalau bicara tidak ada Allah lain, iya betul kami mengaminkan. Jadi tadi kalau Audesis itu mengatakan ayat-ayat tersebut menolak Trinitas, loh
Trinitas itu bicara monoteisme, tetapi monoteisme yang bagaimana? Ya, itu dulu lah, silahkan ditanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Dalam Yohanes, Bang. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 8. Di situ disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, sedangkan kalau abang buka dalam Kodeks Sinaiticus ya, ayat 7 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 7, itu tidak dikatakan di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini hanya ditambahkan oleh LAI. Karena dalam Kodeks Sinaiticus itu hanya berhenti titik dia. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Titik di situ. Nah, di ayat 8-nya berbunyi bagaimana? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, kenapa penerjemahan Alkitab versi LAI itu ditambahkan di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dari mana dia referensi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini? Bang Justin, silakan Bang Justin. Kamu mengatakan ditambahkannya kapan, caranya bagaimana, tanggal berapa, abang buka aja kodeks sini, abang buka kodeks Sinaiticus sekarang coba, biar saya jangan dianggap asumsi. Gini bro, mengkanon Alkitab itu caranya ada, misalnya begini, tradisi lisan dan tradisi tulisan. Ayat-ayat Alkitab itu dibacakan juga, dinyanyikan dalam liturgi. Nah, tidak ada salinan utuh Alkitab. Kodeks itu pun tidak semuanya ada. Lalu bagaimana ketika kodeks ini tidak mengkonfirmasi kodeks B, ada yang hilang, mungkin terhapus. Caranya bagaimana? Karena di dalam liturgi gereja berbunyi ayatnya seperti itu. Nah, banyak sekali ayat yang tidak ada di kodeks tetapi ada di liturgi gereja. Jadi cara membuktikan merekonstruksi Alkitab supaya utuh itu tidak menggunakan tradisi lisan saja. Karena tidak satu pun manuskrip atau kodeks itu yang sudah dibukukan, itu yang utuh lengkap tidak. Jadi harus dilihat, dicek sana sini. Loh, ayat ini terpotong di Markus 16 misalnya. Markus 10 atau Markus 15. Terpotong. Lalu potongannya di mana caranya? Oh, ternyata ada di liturgi nyanyian gereja, dimasukkan ke situ. Oh, ada di sinaksarium, oh ada di dokumen ini, oh ada di kutipan dari penulis teologi ini misalnya. Disitulah kami merekonstruksi, membangun kembali susunan-susunan yang sudah hilang itu. Jadi patokannya bukan kodeks Sinaiticus dan kodeks ini terus mutlak di situ, tidak. Makanya ada penambahan seperti itu, dan itu pun tidak banyak penambahan seperti itu ya, 1-2 saja. Tidak perlu ada tanda kurung, tidak perlu seperti itu. Artinya di kutipan dari liturgi gereja itu ada tentang itu, kesaksian itu 3. Kutipan dari liturgi gereja panggilannya. Berarti yang dianut oleh pemimpin gereja sejak abad kurang lebih 347 sebelum Masehi itu berarti paham Platonis gitu, Trinitas itu yang diambil. Kok lagi ke Platonis sekarang, Bang? Iya, kemarin paham Platonis. Kemarin ya, ada temenmu 2 orang di sini mengatakan filsuf Islam itu neoplatonis. Sekarang kamu menentang Islam yang benar yang mana sih? Iya, saya sekarang kamu jadi mengatakan Platonis. Gini, Trinitas itu dari paham Platonis ya. Itu dianut oleh pemimpin gereja sejak abad kedua. Itu datanya mana? Tidak ada Platonisme itu buka aja tuh New Catholic Encyclopedia. New Catholic Encyclopedia. Kamu kan itu bisa pemimpin open gereja camp. sejak abad. Enggak, kamu bisa open camp. Kamu kan bisa perlihatkan datanya biar kita baca sama-sama. Saya bisa Inggris juga. Coba apa websitenya apa, saya cek coba. Kalau kamu nggak mau buka kamera, nggak mau tunjukin data ya udah. Apa coba.
buka aja di sini. Paham Platonis terhadap Trinitas. Nah. Websitenya apa? Aduh. Aduh, Anda. Oke. Ya, saya sebutkan, Anda tinggal buka. Ya. Ya mana? Nama bukunya ya, New Catholic. Nama bukunya New Catholic Encyclopedia. Nah, coba Abang buka. Nah, Abang baca aja di situ. Jadi halaman berapa, bro? New Catholic Encyclopedia ini nggak ada buku gratis. Kamu pegang bukunya nggak? Kamu pegang bukunya nggak, bro? Bentar lah, saya buka komputer dulu. Bentar, saya buka komputer dulu. Kalau Anda buka komputer dulu, sabar. Udah Ces, ada temennya udah masuk. Oh iya, sebentar ya. Ntar nih lagi loading komputer saya. Kalau yang itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalau orang mau membaca tulisan Ibu Rita Wahyu sebenarnya sudah lengkap itu. Itu dari Komeng Johanium itu. Dan itu ada juga ditemukan di beberapa manuskrip bapak-bapak gereja. Cuma ya kalau satu manuskrip yang utuh dari Matius sampai Wahyu ya nggak ada. Matius sampai Wahyu lengkap semua di satu manuskrip nggak ada. Jadi Alkitab yang digunakan orang Kristen sekarang itu sudah perpaduan dari berbagai manuskrip. Itu yang harus dipahami. Jadi itu gabungan perpaduan dari beberapa yang 25.000 manuskrip Perjanjian Baru itu menjadi acuan. Ini ada ini. Mana ya? Tergantung orang mau. Bentar ya, ini komputer saya lelet nih, sebentar. Nah, ini. Coba dibikin yang besar tuh gambarnya bisa nggak? Oh, harus Bu Yudi ya. Gini aja deh Bang Dion, bentar ya sambil loading ya. Abang coba buka Codex Sinaiticus, dalam Codex Sinaiticus itu, coba buka. Bisa Abang buka nggak di komputernya? Iya, Codex Sinaiticus udah nggak ada. Yang kau suka pusing-pusing, udah dibilang nggak ada. Karena Alkitab Perjanjian Baru kan ini udah dijawab tadi. Tidak ada yang lengkap dari Matius sampai Wahyu di dalam satu kodeks. Iya, tidak ada. Karena tercecer, terhapus, media tulisan itu hilang. Media tulisan masih jarang. Oke. Nggak ada berarti dah ya. Itu kita sudah tahu. Jadi keimanan sekarang kami itu tidak didasarkan pada mana Yesus membawa Injil, mana Yesus menjaga manuskrip aslinya, tidak seperti itu. Jadi kenaturalan itulah yang menjadi kekuatannya, keterjagaannya itu. Oke, jadi begini, Bang. Bentar, audiens, mengerti nggak kamu artinya kodeks? Itu jangan Bapak tanya soal kayak gitu. Bapak baca typingan suruh tanya kodeks sama saya. Nggak betul juga. Ngapain itu. Bapak? Coba. Ngerti nggak kodeks artinya apa? Bapak ngapain tes saya? Bapak di room saya itu ya masalah. Bapak di room saya itu udah ngaco, ini malah ngetes saya lagi. Kodeks itu naskah kuno, apa lagi yang mau ditanyakan? Salah. Kodeks itu manuskrip yang dalam bentuk buku, tetapi tidak semua di buku itu. Jadi, kamu menyalahkan saya besar suara kamu. Kamu gini ya, saya menjelaskan, ditanya. Kodeks itu, bro, kodeks itu yang sudah ada seperti ke buku kita ini loh. Kalau kita baca buku, itu kodeks, itu bentuk kodeks. Jadi gini, ada lembaran manuskrip, ada yang bentuknya fragmen, kepingan kecil begitu ya, serpihan dan sebagainya. Ada perkamen dari kulit. Bentar ya, ada yang bentuknya papirus. Ini ya. Yang sudah dalam bentuk kodeks.
kodeks itu yang sudah bolak-balik loh. Saya membaca buku. Iya. Pas saya heran loh, bro. Kamu sudah sering Suaramu besar menyalahkan saya. Ya, kamu bilang saya salah ya. Saya kalau bicara terukur, bro. Oke. Loh, iya naskah mungkin saya tengahin begitu. Arti kodeks sudah jelas saya bilang kan. Singkat aja nih saya bilang naskah kuno. Gitu. Terus salah di mana? Naskah kuno itu ada papirus, salah, ada. Ampun kalian ini. Iya, boleh. Saya tengahin lagi. Silakan tanya lagi, ayo Bang Audakes. Yuk. Disalahkan saya. Gimana ceritanya? Ditanya, saya bantu kamu menjawab Pak Erben. Jawab. Loh, yang memang nggak ada urusan penjabaran itu nggak ada urusan. Naskah kuno itu umum. Memang yang ditanya kodeks itu umum atau tidak? Justin? Mana spesifik dia. Kodeks itu spesifik, bentuknya seperti nggak ditanya spesifik, nggak ditanya spesifik. Halamannya itu sudah bolak-balik seperti kalau kamu baca buku itu loh. Nih saya terangin gini aja ya, Bang Audakes. Ini saya bukan mau keroyokan enggak, tapi karena memang pemahaman Bang itu salah. Ya, kodeks itu adalah kumpulan-kumpulan naskah yang dibukukan, bukan naskah kuno gitu. Naskah kuno mengacu ke papirus, perkamen, gitu. Jadi itu. Udah dibukukan ya kan, kayak kita baca sekarang itu. Ya. Nah, apalagi? Ayo kertas, velum, papirus, apalagi? Abang udah nggak sehat nih, ayo mau diskusi lah, gitu. Kalau salah jangan juga dipertahankan gitu, Bang. Salah di mana? Ayo gimana? Mau lanjut ke apa nih? Dia bertanya kodeks itu apa? Saya kasih tahu. Jadi gini ya, saya sambung ya, Justin ya. Jawab. Gini. Di ayat 7-nya nih, ayat 7-nya ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Anda bilang mungkin aja kodeks itu telah tercecer, hilang dan segala macam. Oke, saya terima ya. Sekarang dari mana itu menulis di dalam surga Bapa Firman ketikanya adalah satu. Dari mana dasarnya dia menulis ini? Ke dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan. Kalau Anda bilang tadi tercecer ya, Anda bilang tercecer, tadi agak putus-putus Bang Audakes, tadi putus-putus suaranya, diulang lagi. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Dalam kodeks Sinaiticus itu tidak ada disebutkan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, oke? Tetapi dia berhenti titik dalam kodeks Sinaiticus itu titik dia. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian titik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, di mana referensi LAI Indonesia kan kata di ayat 7 ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Dari mana dia dapat itu? LAI. Ayo, referensi dari mana LAI itu? Silakan dijawab. Saya sudah berhenti ini. Itu aja yang saya pertanyakan. Silakan Bang Erben. Kalau di tulisan Ibu Rita Wahyu sudah disebutkan Old Latin yang dipergunakan oleh bapak-bapak gereja seperti Tertullianus, Darus Cyprian yang lebih tua dari Korik Aleph dan B yang dipakai dasar kritik teks abad keempat itu berisi 1 Yohanes 5 ayat 7b sampai 8a. Saya tanya Pak Erben, dari mana referensi orang-orang LAI menambahkan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah Tuhan? Dari mana dia nambahkan itu? Yang saya tanya, referensinya dari mana beliau? Kenapa dalam Alkitab itu ditambahkan itu? Sedangkan dalam versi jadi nggak tahu kemana. Kalau orang ngomong itu didengar.
Jangan omong didengar pakai pantat. Ini lihat ini nih. Ini dia. Itu ada Old Latin, ya, baru Cyprian, baru Codex Aleph dan B. Itu ada. Itu sudah satu jadi landasan kritik teks. Kemudian ada juga di koma Vulgata oleh Jerome. Kemudian Johani koma diterjemahkan dari Kesunahan yang Baik. Prolog to the Canonical Epistle, Jerome menulis. Itu ada, tinggal kamu baca aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak terjawab pertanyaan saya, Pak Erben. Loh, tidak terjawab, kamu gimana sih? Sekarang jawabannya apa? Kalau nggak terjawab, aku udah jawab ini, kau baca dong, baca. Ini. Yang mana? Yang terpenting adalah Old Latin yang digunakan oleh mana? Yang dari atas apa dari tengah? Ya udah, kau baca mulai dari situ. Mana tulisannya terpotong-potong? Naikkan Pak Desugi, Bu Yuni, tolong Bu ini naikkan Bu Desugi. Siapa? Pak Desugi? Ya, Pak Desugi. Yang dipergunakan oleh gereja seperti Termianus, Cyprian, dan yang lebih tua itu dari Codex Aleph dan B yang dipakai dasar kritik Nggak teks. ada, dia minta naik dulu, nggak ada di sini, nggak bisa diundang. Bisa diundang. Pak D, bisa diundang. mana? Pak D minta permintaan Pak D. Pak D. Lihat ya. Banyak terjemahan Latin yang sangat mendukung eksistensi 1 Yohanes 5 ayat 7b sampai 8b. Kurang lebih 8.000 manuskrip Latin dan sebagian besar berisi 1 Yohanes 5 ayat 7b sampai 8a. Ini sudah ada datanya. Jadi orang Kristen itu Alkitabnya itu bisa dicari jejak-jejak sejarahnya. Sekarang kalau kita tanya Quran, coba mana manuskrip Quran yang ada pada zaman Nabi? Satu saja lengkap. Ada enggak? Satu saja. Manuskrip Quran. Nggak bisa karena sedang kena pelanggaran katanya, kata Pak Suginya. Nah, tertawa. Kenapa Anda tertawa? Anda ini kebingungan. Saya tahu jawabannya. Ada di hati Baginda Pak Erben dan hati Audaces. Ya itu aja. Mana satu-satu aja manuskrip Quran yang memang lengkap di zaman Baginda itu. Jangan kan Pak Erben. Sudah Pak Erben. Pak Erben sudahlah. Jangan ditanya Pak Erben. Pak Erben jangan gitulah Pak Erben. Loh. Sudahlah Pak. Apa ini? Oh mau jawab? Apa ini? Oh saya pikir nggak mau jawab. Pak Erben tega banget. Ini Justin ini. Maaf. Kamu nggak bisa jawab. Kamu lempar sama Pak Erben. Kamu itu dangkal Justin. Kamu nggak bisa jawab itu. Oh saya baru mau jawab, anak saya tadi nangis. Papi. Gitu. Jangan debat terus. Oke. Sudah Pak Erben jangan begitulah Pak Erben ini. Aduh. Sudahlah Pak Erben. Loh. Apa ini Justin ini? Udah jawab aja. Ayo lanjut ya, silakan ditanggapi Bang Audakes tuh pertanyaannya Bang Erben. Ayo silakan. Kalau kalian orang sebentar ya. Kalau teman gimana saya mau jawab? Kalian ngerocos terus. Erben nanti sebentar. Ini ya sebentar. Ada Ces mau naikin siapa lagi? Pak Sugi nggak bisa. Apa sendiri aja? Mau siapa lagi? Saya jawab dulu ya. Saya sambil nunggu ini teman saya. Okay. Itu Google, sambil googling. Iya, Justin. Ini belum bisa hidup komputernya, coy. Yang sopan ya. Oke. Oke, lanjut. Bentar, sambil hidup komputer dulu. Kalau kamu bisa, semangat. Kampret ini si Justin. Justin, jangan gitulah. Nah, lanjut. Jadi, naskah Al-Quran tertua di dunia itu disimpan di Universitas Birmingham namanya. Oke, makasih jawabannya. Kayak anak kecil Justin ini. Dari jawabanmu itu, saya sudah tahu bahwa kau tidak tahu apa-apa. Karena naskah di Birmingham itu hanya ada 4 lembar itu. Loh, itu beda dengan Quranmu sekarang dan itu beda, Bro. Mingana Collection itu merupakan kumpulan naskah dari 3.000 dokumen. Jadi gini ya. Dikumpulkan oleh Alphonse Mingana. Ini udah hidup komputer saya nih. Sekelar lah kalian ya. Oke.
Lo kelar gimana? Apalagi? Itu Birmingham itu hanya 2 lembar itu, 2 lembar seingat saya. Betul. Kok 2 lembar? Dan ketika itu diteliti uji karbon itu berusia 1370 tahun. Itu kertasnya itu lebih tua daripada Muhammad. Tapi ya udah. Dari mana data kamu buktikan, Erben? Jangan main kayak anak kecil, Erben. Kan, kamu itu gini ya, kamu itu kalau bicara manuskrip, kodeks, kamu itu kalau berhadapan dengan Kristen, sama aja kau bunuh diri. Udah bahas yang lain aja. Sudah, Ani, sudah. Berhenti, Anda aja Ani, nggak bisa berhenti. jawab. Gimana saya mau menjawab pertanyaan Anda gitu? Saya sudah jawab. Manuskrip Al-Quran itu beda sama Alkitab. Beda. Bro, kami minta kodek, bro. Itu cuma berapa lembar itu? Itu pun umurnya lebih tua dari Nabi Muhammad, bro. Kacau ini Justin ini. Mana buktinya? Mana? Mana? Jangan gemetar gitu dong. Kamu tahu ini nggak Masjid Sanaa di Yaman? Tahu nggak? Oh, ini. Kau lihat ya. Coba buka Masjid Sanaa di Yaman, buka, ayo. Nih. Adalah naskah tulisan tangan pada perkamen yang merupakan 2 lembaran ya, sebuah manuskrip Quran perdana hasil tulisan tangan dimiliki oleh Universitas. Makanya saya katakan. Kau diam dulu mulut kau itu. Berdasarkan uji radiokarbon pada 2000 berasal dari kurun waktu antara 568 sampai dengan 640. Kamu buka lagi beberapa fragmen Al-Quran di Masjid Ammar di Fustat, Mesir. Jadi bukan satu tempat. Kodek Warisano, Petropolitanus, tersebar di Rusia, Prancis, Vatikan, London. Gimana ini? Aduh. Masa gara-gara satu dua lembaran itu Anda mengklaim? Karena tersebar. Saya tengahin gini. Bang Audakes tadi kan ditanya tunjukkan kodeks tertuanya Al-Quran gitu. Maksudnya kalau Bang Audakes punya data ya munculin aja gitu. Kalau saya lagi jelasin ya silakan. Ya silakan munculin aja. Ya silakan. Justin ini niatnya pengen permalukan saya tapi nggak tahu selah dia. Bukan tadi Birmingham. Pertama saya bilang itu ada di Birmingham ya. Oke. Yang kedua paling tua. Matilah kita. Yang paling tua, Pak. Mingana Collection itu merupakan kumpulan naskah yang terdiri dari 3.000 dokumen di Timur Tengah yang dikumpulkan oleh Alphonse Mingana, seorang imam Kasdim yang lahir dekat Mosul, Irak. Terus benar kata Pak Erben, makanya saya belum selesai. Diujilah penanggalan radiokarbon, betul katanya itu, mengungkapkan bahwa fakta naskah tertua tersebut setidaknya berumur 1370 tahun. Itu benar memang. Loh. Nah, gebrek. Kok bisa? Justin kayak anak kecil ini Justin. Enggak, saya bener kaget. Saya kaget. Gini. Kok bisa lebih tua? Kok lebih tua? Sekarang coba, ayo. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 620-an. Itu meninggalnya ya? So pintar. Aduh. Justin. Aduh. Ya kapan lahirnya kapan, Bro? Aduh, Justin. Oh, 570. Oke, Birmingham tahun berapa? Dangkal kamu. Udah. Dangkal kamu. Kok nyerah? Dangkal kamu. Oke, Muhammad lahir 22 April 571 Masehi. Oke, manuskrip itu tahun? Aduh. 598. Nah, Muhammad mulai menerima Quran kapan? 610. Oke, berarti kesimpulannya? Saya buka ini ya. Erben. Kacau sudah. Udah. Nggak ada ilmunya sama kalian nih. Nggak ngerti kalian angka-angka. Kalian tuh nggak tahu angka. Komputer depan mata loh. Buset. Kacau dah. Ditanggapi aja Bang Audakes. Depan kepala kalian itu komputer. Kok kalian ngawur loh, asumsi loh. Bang Audakes gini, kan ini giliran teman-teman Kristen bertanya, udah dijawab aja pakai data gitu, selesai.
Ini nih saya lagi buka-bukain ya. Ini ya. Ya, silakan. Jangan buka baju, bro. Buka komputer. Mingana Collection. Oke, saya mau ini nih lagi baca. Problems with the Mingana manuscript at Google dulu. Birmingham. Oke. Oh, ini. Jadi, kalau kita melihat lebih dekat di lembaran Birmingham, itu dikatakan there are at least 27 alif missing. Oh, ada huruf alif yang hilang, bro. When compared to the current text. Jika di-compare dengan teks yang sekarang. Oke. Terus kemudian, apalagi proving just how much Arabic spelling changed in the first third centuries of Islam. Jadi ada perubahan spelling, bro. Firman Allahmu, bro. Terus, there are for instance of consonantal diacritical marks that are different from what is now considered the standards. Nah, jadi ada apa nih? Diacritical ya. Kita lihat ya, diacritical. Apa diacritical itu? Oke, diakritik itu artinya ada tambahan tanda baca pada huruf yang sedikit banyak mengubah pola. Oh, jadi ada perubahan bunyi. Jadi ada konsonan, ada 4 konsonan yang berubah. Oke. Nah ini di halaman 1 surah 19 ayat 91. Surah 19 ayat 91 sampai surah 20 ayat 13. Nah, itu ada perbedaan makna itu, bro, dengan Quran yang sekarang. Buktikan. Ini saya lagi buktikan apa perubahannya. Jangan asumsi. Saya kan cuma membacakan. Ya, baca dulu yang bagus, terus Anda buktikan gitu. Ya, supaya kamu sambil Ustadz Sugimu udah datang belum, Ustadz Sugi tersayang? Datang, ntar Anda malu kalau datang guru-guru saya. Sama saya aja nggak kelar-kelar. Oh, Sugi gurumu, bro. Baru tahu. Surah 19 ayat 91 ya. Tolong tabahkan hatimu ya. Karena mereka menganggap dalam kurung Allah. Kenapa ada dalam kurungnya ya? Karena mereka menganggap yang Maha Pengasih mempunyai anak. Oke. Sampai 98. Apa tuh? Ayo. Sabar. Apa itu? Rontok gigimu, nggak bakal dapat kamu itu. Tuh, ayo. Nah ini di surah 19 ayat 91. Ang dauli apa li rohma'ani walad. Mana ada Allah itu, orang Kristen percaya Allah itu beranak pakai walad melahirkan seperti itu, nggak ada, bro. Saya lebih tahu bahasa Arab dari kamu, bro. Walad itu kan untuk biologis itu. Apa poinnya? Ayo, Justin, kok malah. Sabar, ini saya lagi ngajarin kamu bukannya berterima kasih, saya jelasin manuskrip. Aduh, ngajarin sesat kamu. Udah cukup Malikil aja yang jadi sesat. Jangan kamu lagi. Oke, siap. Gorengan, bro. Ayo, saya mana? jadi repot-repot ngejelasin dulu. Kok ayo, harusnya kamu berterima kasih. Ayo, Bang Justin. Mana poinnya? Cari sampai rontok. Ayo, cari. Sabarlah, jangan menangis begitulah. Ya udah, Bu Yuni, saya tinggal makan gorengan dulu, Bu Yuni ya. Kalau udah kenyang ntar saya balik. Ya, cari dulu. Telepon teman. Jadi kita jelasin Birmingham ini. Aduh. Mana Justin? Poinmu mana? Aduh.
91 dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa punya anak, tidak ada seorang pun yang melakukan akan datang kepada yang Maha Kuasa. Yang gede suaranya Justin. Aduh. Sabar bro, sabar. Ini detik-detik kamu akan menangis. Kitab yang benar itu jangan kamu cari kesalahan yang nggak bakalan ketemu. Itu poinnya. Bukan kesalahan, kita lagi bahas yang kodek manuskrip Birmingham ini. Bro. Iya, kamu bahas itu pertanyaan Pak Airben itu. Ayo. Bahas saja. Apa yang kamu sekali? Apa pertanyaan Pak Airben? Pertanyaan Pak Erben belum dijawab dari tadi, Taurukes. Itu manuskripnya, apalagi yang mau dicari? Masa saya jawab Pak Erben? Itu udah aku bilang, itu kan hanya 2 lembar. Quran hanya 2 lembar, Quran. Iya. Tadi kan Pak Erben nanya begini, tunjukkan naskah komplit Al-Quran yang sejaman dengan Muhammad gitu. Itu Silakan, udah terjawab. Yang mana? Ada, Justin nyari dulu. Baca dulu apa yang kurang di situ. Ya, sambil Bang Justin nyari, mungkin Bang Erben mau lanjut pertanyaan? Menerjemahkan manuskrip Birmingham ini yang seharusnya Audesis ini menerjemahkan, bro. Saya lagi terjemahkan ini. Huruf Arab gundul ini. Sudah. Udah, gorengannya. Bang Erben, lanjut pertanyaan, Bang Erben. Ya udahlah nih, saya lanjut aja dulu. Nggak jelas ini dah. Satu-satu aja belum selesai dia jawab kok dari tadi. Kelihatan udah nggak mampu itu. Nggak mampu. Cuma 2 Kamu tadi mempermasalahkan kodek. Kodek itu yang dibukukan. Ini manuskrip cuma berapa lembar, bro? Ada. Atau jangan-jangan ini ayat yang hilang yang dimakan kambing itu, yang ada muslim. Alkitabmu yang dimakan kambing, sayang. Alkitabmu Ini itu manuskrip. ditemukan itu 45. Tadi Yang ditanya ada itu kodek, 4, bro. yang kanonik itu 4. Apokatifnya 41. Kemana 41-nya? Ini Birmingham cuma 2 lembar, bro. Kalau terkacil kalau buktikan. Aduh. Saya jadi Mana 41? Dari 45 kenapa hanya 4? Jadi di tukang gorengan tuh banyak manuskrip Pak Erben. 2 lembar tuh buat bungkus gorengan itu. Itu gorenganmu tuh manuskrip itu, bro, yang bungkus gorengan. Aduh. Itu kamu Injil makan itu ditemukan. Bro, makan gorengan lagi pakai manuskrip. Kenapa 41-nya apokrip, 4-nya kanonik? Mana 41-nya? Kenapa dihilangkan? Ayo, mana? Ulangi pertanyaannya. Oke. Ini saya bilang ya. Injil itu yang ceritakan tentang Yesus ya, itu Injil ya. Kitab Injil itu 45. Tapi 4 yang kanonik, 41-nya apokrip. Betul Pak tidak? 45 apa sih? 27 kitab PB. Waktu kamu lagi ngomong apa sih, bro? Alkitab kami 27 kitab, cuy. Dul.
Oke teman-teman, selamat sore. Teman-teman, itu TikTok Ibu Yuni sedang bermasalah. Ini apakah karena di-kick atau karena diapakan, nggak tahu kita. Tapi yang pasti naskah Birmingham hanya ada 2 lembar. Dan itu pun isinya ada perubahan. Tetapi itulah naskah tertua dan itulah kebanggaan Muslim. Tetapi tidak ada naskah yang memang benar-benar nyata di dalam saudara kita Muslim. Bahkan menurut Munim Siri, Al-Quran yang sekarang dikanonisasi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Jadi bagaimana dengan kebenaran itu? Biarlah biarlah mereka memikirkan sendiri. Karena kita cukup resah untuk bertanya saja. Begitulah. Ini Ibu Yuni, dia punya TikTok sedang bermasalahkah? Soalnya terlempar semuanya dan tak ada suara. Mungkin Ibu Yuni sedang menjual barang-barang, maka sekarang biarkanlah Ibu Yuni menikmati penjualannya. Bu Yuni lagi pusing katanya. Kenapa? Karena Al-Quran hanya ada 2 lembar, kata Bu Yuni. Terlagi Bu Yuni murtad dia. Iya. Jadi Bu Yuni, sabarlah Bu Yuni ya. Cerdas dan beradab. Oh, apa di band ini punyanya Bu Yuni nih? Udahlah, kita akhirilah dulu live-nya ya kawan-kawan ya. Soalnya Ibu Yuni sudah ini. Nanti kita buka dulu. Saya mau persiapan nanti malam ada kelas belajar. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kawan-kawan semua. Tetap bahagia dan tetap sukacita. Oke, sampai jumpa lagi nanti kalau ada live silahkan disimak. Berikan komentar-komentar yang membangun dan memberkati. Oke, shalom, shalom, shalom.